Saudara, Presiden RI Joko Widodo beserta istri dan sejumlah menteri mengunjungi pengungsi korban gempa di Telehu, Maluku Tengah. Jokowi memastikan anggaran rehabilitasi rumah rusak akibat gempa telah disiapkan, namun realisasinya bertahap. Presiden Jokowi didampingi istri dan rombongan setiba di Desa Tulehu, Maluku Tengah, Selasa pagi, langsung melihat pelayanan rumah sakit darurat Dr. Ishak Umarela yang berada di tengah pengungsian di kawasan kampus Darussalam. Rumah sakit darurat itu sendiri dibangun lantaran bangunan rumah sakit yang berada tidak jauh dari pantai Desa Tulehu rusak berat akibat gempa magnitudo 6,5 akhir September lalu. Kini pelayanan kesehatan berlangsung di tenda darurat yang disediakan. Usai melihat pelayanan rumah sakit, Jokowi kemudian menyambangi anak-anak korban gempa yang telah menanti kedatangannya sejak pagi. Jokowi menyapa para anak dan membagikan bingkisan berupa buku maupun alat tulis. Presiden disambut antusias ratusan anak di pengungsian itu. Mereka berebutan bingkisan dari Presiden. Jokowi mengakhiri kunjungannya dengan bertemu warga korban gempa Maluku. Jokowi didampingi Kepala BNPB, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Gubernur serta Bupati Maluku Tengah. Dalam kesempatan itu, Jokowi memastikan anggaran rehabilitasi rumah rusak akibat gempa telah disiapkan, namun realisasinya bertahap. Karena tidak hanya di Maluku, jumlah daerah lain yang mengalami bencana serupa juga tengah dilakukan penanganan. Jokowi pun meminta masyarakat bersabar dan berdoa agar kondisi kembali normal. Sebetulnya dari sisi keuangan anggaran, nanti di Pak Menteri PU, Pak Kepala BNPB, anggarannya itu sudah ada, uangnya sudah ada, tapi perlu prosedur yang pertama. Yang kedua, kita juga sedikit menunggu agar gempanya itu reda, ya. Ini kalau malam saya dengar masih ada yang kecil-kecil gitu ya, gempa kecil-kecil. Nah, gempa itu cepat hilang, sehingga pembangunan rumah itu bisa dikerjakan oleh masyarakat yang nanti dikoordinasi oleh pemerintah daerah, anggarannya dari pusat. Saya minta nanti Pak Camat, Pak Lurah untuk ikut memantau dan mengawasi. Terdata lebih dari 12.000 rumah rusak di 3 wilayah kabupaten kota yang terdampak gempa. Dari Tulehu, Maluku Tengah, iNews Biro Ambon melaporkan. Saya Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noah, mengajak saudara semua untuk menyaksikan Festival Kalwedo yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Maluku Barat Daya pada tanggal 11 sampai 14 November 2019. Serta jangan lewatkan informasi persiapannya di program Kadora Bacerita dan channel YouTube iNews TV Ambon. Kalwedo. Saya Kepala Dinas Pariwisata Maluku Barat Daya, Lambertus Simon Leha. Saksikanlah Festival Kalwedo yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Maluku Barat Daya pada tanggal 11 sampai dengan 14 November 2019. Serta jangan lewatkan informasi persiapannya di program Kadora Bacerita dan channel YouTube iNews TV Ambon. Kalwedo. 28 Oktober 1928 merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan kini genap 91 tahun Ikrar Sumpah Pemuda dikumandangkan sebagai wujud kebersamaan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wahai pemuda Indonesia, satu tanah air, satu bangsa, serta satu bahasa sebagai pengikat dan sekaligus identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Indonesia, itulah kata yang diucapkan oleh para pemuda. Indonesia, negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Maluku adalah Indonesia, Jargaria adalah Indonesia, terbentang luas dari Batu Goyang sampai Waria Laut. Kita semua tahu bahwa Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda jauh sebelum Indonesia merebut kemerdekaannya.
ada semangat nasionalisme yang mengilhami, ada tekad kuat bangkit melawan penindasan, ada ketulusan untuk mengangkat harkat dan martabat kita sebagai bangsa, ada rasa kebersamaan, ada tujuan mulia yang ingin dicapai, serta bebas dari belenggu penjajahan. Karena itulah, pemuda Jargaria dituntut mempelopori serta memadukan kekuatan anak bangsa melalui ikrar Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda mesti kita jadikan momentum untuk berjuang maju, menunjukkan karyanya, mengorbankan semangatnya, meraih prestasi untuk tanah leluhurnya, menjunjung kearifan lokal, merawat kebersamaan dalam bingkai kebenekaan, memiliki integritas dan idealisme, bertanggung jawab ikut memajukan dan mensejahterakan bangsa, punya kepedulian terhadap sesama, serta aktif menyuarakan ketidakadilan. Wahai pemuda-pemuda Jargaria, bersepakatlah untuk melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan terorisme, agar negeri ini aman dan damai dalam ikatan kebenekaan. Kalian harus kokoh dan berpegang teguh melestarikan kearifan lokal dan budaya yang terkandung dalam bumi Jargaria tercinta. Jangan kalian larut dalam berbagai pengaruh negatif yang bisa menghancurkan moral kita sebagai bangsa yang besar. Sebab kalau kita lengah, maka moralitas generasi jadi taruhan dan harga diri bangsa akan tergadaikan. Pemuda Jargaria mesti bersepakat, Sumpah Pemuda harus tetap membumi. Pemaknaan dan spiritnya harus terus dimaknai, karena Sumpah Pemuda tidak membiarkan perut bumi negeri ini yang kaya akan hasil laut dirampas. Sumpah Pemuda berani melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Wahai pemuda-pemuda Jargaria, marilah bersatu, bergandengan tangan maju mewujudkan visi kepemimpinan nasional bangsa ini, SDM unggul Indonesia maju. Selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2019. Katong Jargaria, Katong Indonesia.